Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini dari awal sampai akhir, kemudian mensubscribe channel ini dan menyebarkannya, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca doa, kemudian belajar membaca kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti tentang bab keutamaan doa. Hadis nomor 4258, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardi. Artinya, doa adalah pedangnya orang mukmin dan tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Hakim dari Ali. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat sedikit syarahnya dari kitab Faidul Qadir. Cuplikannya tentu. Dengan doa kita bisa berikhtiar menolak bala dan menghilangkan bala, bagaikan pedang yang bisa digunakan untuk menolak musuh dan mengusir musuh. Hubungan doa dan bala bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Doa lebih kuat dari bala sehingga bala bisa ditolak. Doa lebih lemah dari bala sehingga bala tetap menimpa tetapi diringankan. Doa dan bala sama-sama kuatnya sehingga keduanya saling mengalahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 keutamaan doa. Yang pertama, doa diserupakan bagaikan pedang. Yang kedua, doa diserupakan bagaikan tiangnya agama. Dan yang ketiga, doa diperumpamakan bagaikan cahaya langit dan bumi. Mari kita cek satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan doa itu bagaikan pedang bagi seorang beriman. Maksudnya apa ya? Maksudnya dengan pedang itulah seorang beriman bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan pedang itulah seorang beriman bisa menolak bilai atau bisa menolak bahaya yang mungkin menimpa dirinya. Sekarang kita lihat fungsi pedang dulu. Ini kalau dalam peperangan, fungsi utama pedang itu kan untuk membunuh musuh-musuh yang menyerang dia. Ada musuh datang, kita tebas, kita selamat. Ada senjata tajam menimpa kita, kita tangkis, itu fungsi musuh. Nah, doa bagi seorang mukmin kira-kira seperti itu, sebagai untuk menjaga diri kita dari berbagai gangguan dan godaan. Di sini salah satu musuh umat Islam dikatakan sebagai bala. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan cobaan atau mendapatkan musibah atau mendapatkan bala bilai,
maka untuk mengatasinya kita bisa menggunakan doa. Misalnya kita dapat cobaan corona, orang yang beriman saya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari wabah virus corona misalnya. Ya Allah, mudah-mudahan wabah virus corona bisa segera keluar dari Indonesia misalkan begitu. Dan doa lainnya dan doa lainnya dan doa lainnya. Misalnya doa alhamdulillahilladzi kafani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin misalnya. Doa lain. Intinya begitu. Intinya ketika ada cobaan, ketika ada ujian, ketika ada bilai, maka seorang mukmin langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya kenapa? Ya, ingat untuk menolak atau menolak bilai tersebut itu suatu kelebihan. Tapi begitu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung doa itu juga berfungsi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sebuah jembatan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa hubungan doa dengan bilai itu ada 3. Yang pertama, doa lebih kuat daripada bilai, daripada musibah. Sehingga apa? Sehingga doa bisa mengalahkan bala, bisa mengalahkan musibah. Loh, oh ya, kalau doa yang kita ucapkan adalah makhluk misalnya, bilai yang terjadi adalah makhluk, maka ini dua makhluk Allah bertempur antara doa dan bilai dan musibah misalnya. Nah, kalau kebetulan doanya itu lebih kuat, lebih unggul, maka dia akan diijabah doanya, kan begitu. Yang hubungan yang kedua, doa sama kuat dengan bala. Ya, karena kalau sama kuat saling mengalahkan. Kadang doa yang menang bisa mengatasi bilai, kadang bilai tetap menimpa kita karena doanya terkalahkan. Nah, hubungan yang ketiga, bala yang kita terima lebih kuat daripada doa yang kita banyakkan. Oh iya, emang doa kadang lemah kadang kuat, ya sesuai kadar keimanan kita, sekuat itulah doa yang kita punya. Sudah jelas ya, bahwa doa itu bagaikan pedang di tangan orang beriman. Nah, tinggal kita, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita sebuah senjata yang sangat ampuh, bisa mengalahkan musuh di medan perang, bisa mengalahkan bilai di kehidupan sehari-hari. Kita bisa menggunakannya. Contoh yang pasti menangnya kalau kita pakai doa. Apapun doa yang kita baca, apapun doa yang kita panjatkan, kalau kita berkeyakinan bahwa kita ini hamba yang lemah sedang meminta kepada Zat yang maha tinggi, itu menang, pasti menang kita. Mau bala sebesar apapun, mau cobaan hidup sebesar apapun, kalau kita berkeyakinan itu menang. Kenapa? Kita menjadi seorang hamba yang bertauhid. Bilainya mau pergi silahkan, enggak pergi silahkan, bilainya mau tetap ada di sana silahkan, ada bilai silahkan, ada bilai silahkan. Tapi kalau kita sudah berdoa mengangkat tangan minta kepada itu, otomatis kita menjadi pemenang. Karena apa? Setan runtuh. Karena apa? Karena kita otomatis menjadi hamba yang berdoa minta kepada. Oh iya, karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang ketika menghadapi musuh yang dia minta perlindungan bukan Allah, tapi siapa misalnya? Jin. Siapa misalnya? Teman dekat. Siapa misalnya? Pejabat. Siapa misalnya? Pendekar. Itu. Ketika dia dapat musibah, dapat bilai, dia bukannya ingat kepada Allah, tapi ingat kepada yang selain Allah. Yang ini tauhid, berdoa. Yang ini itu namanya ingat kepada selain Allah. Kira-kira begitu. Nah, itu inti dari doa itu. Harus paham itu.
Jadi ketika doa kita itu dikabul atau tidak dikabul enggak jadi masalah. Ketika doa kita itu didengar atau enggak didengar enggak jadi masalah. Ketika kita merasa doa kita doa kita dikabulkan atau enggak dikabulkan, itu masalah. Kalau kita paham bahwa doa itu justru sudah meletakkan kita sebagai hamba Allah yang bertauhid. Itu ya jelas siapun mukmin. Jadi semua setan itu tebas habis dengan. Kenapa? Oh ya, karena tujuan utama setan adalah membuat kita syirik, membuat kita tidak bertauhid. Sedangkan dengan berdoa kita menjadi bertauhid. Kenapa? Karena tujuan setan adalah supaya ketika kita mendapat cobaan, kita menggunakan pedang yang lain, bukan pedang dari Allah, tapi kita umat mukmin menggunakan pedang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya? Intinya bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sebuah senjata atau pedang untuk mengalahkan semua musuh-musuh dalam kehidupan kita, baik musuh lahir maupun musuh batin, yaitu doa. Maka apapun yang Anda hadapi, baik senang maupun susah, usahakan hadapi dengan doa. Kalau mau memulai sesuatu, baca doa, minimal bismillah. Kalau sudah menyelesaikan sesuatu, usahakan baca doa, minimal alhamdulillah. Dengan itu kita akan selalu menjadi hamba Allah yang bertauhid. Kira-kira itu. Kalau pendekar yang dibawa itu pedangnya pedang pusaka, tentu musuh-musuhnya dia akan takut dan akan terkalahkan. Kita lanjutkan. Keutamaan doa yang kedua itu imaduddin, tiangnya agama. Kok bisa sebuah doa jadi tiang agama? Bisa. Itu seperti tadi. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia sedang menjadi hamba yang bertauhid, meminta kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, dia tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berdoa kepada setan, tidak berdoa kepada jin, tidak berdoa kepada jabatan, tidak berdoa kepada uang, tidak berdoa kepada bla 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 bla. Sehingga agama dia itu berdiri. Tetapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan musibah atau ketika dia mendapatkan bahagia, kemudian yang dia ingat selain Allah, runtuh tuh agamanya. Misalnya dia dapat cobaan hidup susah, langsung dia bakar kemenyan, panggil jin, wahai jin, tolonglah aku menghadapi ujian ini. Itu runtuh agamanya, hilang. Kenapa? Karena syirik. Yang setengah syirik ada. Nah itu kenapa, paham ya, kenapa sebuah agama menjadi imaduddin. Asalkan kita masih beritu. Jadi salah satu cara untuk menjaga agama kita tetap ada dalam diri kita, tetap tegak adalah berdoa. Jadi jangan bosan-bosan berdoa aja terus. Tentu berdoa dengan makna ini, dengan makna mendirikan agama, dengan makna mendirikan tauhid. Kalau doa yang supaya faedahnya ini, baca doa ini supaya begini, itu juga bagus, monggo aja. Tapi jangan lupa fungsi dari doa yang paling utama itu secara pribadi. Secara umum pun doa sebagai tiang agama. Coba kita lihat. Kalau umat Islam masih mau menunjukkan dirinya butuh kepada Allah, selama itu pula syiar agama Islam akan kelihatan. Contoh, kalau orang punya hajat sesuatu, misalnya mau ikut tes CPNS, dia ngumpulkan tentang berdoa dulu. Kan agama Islam masih ada, ya begitu. Misalnya ketika dia dapat nikmat, habis dapat proyek yang besar misalnya, dia mengumpulkan orang untuk berdoa. Tentu agama Islam masih ada, masih berdiri. Kira-kira begitu, sedikit-sedikit. Coba Anda bayangkan kalau semua umat Islam melakukan itu, syiar Islam akan kelihatan. Di kampung Anu ada zikir bersama, ada doa bersama, namanya tahlilan misalnya.
kelihatan tuh syiar Islam, berdiri agama Islam. Di tempat anu nggak mau tuh pakai nama tahlilan, pakai nama apa misalnya ruqyah masal, masih apa? Atau pakai nama apapun namanya, kalau itu ya dia ngumpul dan berdoa, maka itu akan menjadi salah satu yang agama. Maka orang-orang yang membenci doa itu sesungguhnya dia orang-orang yang sedang meruntuhkan agama, baik agamanya sendiri maupun agama dalam pengertian kolektif. Jelas ya kenapa doa menjadi tiang agama. Jadi jangan bosan-bosan, berdoa aja terus supaya agama kita tetap karena apa? Ketika kita sudah meninggalkan berdoa, kita akan merasa sombong. Orang mah bantuan sesaat. Contoh misalnya ada orang kaya, dia itu merasa tentram dengan uang yang dia punya. Uang saya sudah ratusan juta, di tabungan sudah miliaran. Seakan-akan itu nggak akan ada musibah, semuanya bisa diselesaikan karena ada uang. Sehingga agama itu seakan-akan hilang. Berbeda dengan orang yang miskin misalnya, karena dia nggak punya tabungan, hatinya mantang pada setiap ada sesuatu bentuk, ya Allah, ya Allah. Nah, padahal berdirinya agama kita itu tidak melulu tergantung terhadap punya atau tidak punyanya harta, tetapi yang utama yaitu tadi, kalau dalam konteks doa ini kita mau berdoa ataupun tidak. Jadi jelas fungsi doa yang pertama adalah sebagai senjata bagi umat Islam, fungsi doa yang kedua adalah sebagai tiang, yang ketiga wa nurus samawati wal ardh. Coba begini, cahaya langit dan bumi seandainya bisa divisualisasikan, doa ini itu bagaikan cahaya langit dan bumi. Maksudnya gimana? Dalam kehidupan sehari-hari kan, aduh kurang kapopoekan tuh bahasa Sunda, hidupku sedang gelap gulita, akhirnya gitu, pusing dapat musibah, pusing dapat cobaan, minta tolong ke sana nggak ada yang gubris, minta tolong ke sini nggak ada yang ngobris, seakan itu gelap gulita, nggak ada harapan. Tetapi ketika dengan berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, misalnya berdoa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung kita bright, timbul cahaya, ada harapan dan ada optimisme bahwa kita akan bisa menghadapi masalah, ada optimisme bahwa Allah masih peduli kepada kita. Kenapa? Sehingga kalau divisualisasikan tuh doa, tak suka tak baik aja. Tidak. Doa sebagai cahaya seperti itu, diibaratkan cahaya hidayah misalnya. Ketika kita berdoa, otomatis kita mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Kok bisa? Oh iya, ada banyak orang lain, ada ribuan orang lain yang ketika dia merasa gelap dunianya tetap gelap karena apa? Tidak mau berdoa. Bahkan ketika dia dapat masalah meminta pertolongan kepada hal yang sifatnya syirik, makin gelap lagi. Sudah ya, kita cukup bahwa ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Dengan kata lain, kalau kepengin kita menjadi orang yang bertauhid, jangan bosan-bosan membaca doa. Doa apa saja silahkan. Yang mau diajarkan Al-Quran langsung silahkan. Yang mau diajarkan langsung oleh Rasulullah silahkan. Yang mau diajarkan langsung oleh para alim ulama silahkan. Atau doa hasil kreasi-kreasi sendiri yang tidak dilarang syarat juga silahkan. Itu menjadi orang yang bertauhid. Yang kedua, kalau kepengin agama kita tetap kuat dalam kondisi apapun, panjatkan doa. Kalau kepengin kita hidupnya terang bercahaya lahir dan batin, dunia dan akhirat, panjatkan doa. Tapi itu doa dengan pengertian minimal yang seperti saya jelaskan tadi, bukan doa ngasal, wah fadilahnya ini doa maaf, doa peret bisa doa apa. Itu juga silahkan asal tidak dilarang syarat, tetapi jangan lupakan fungsi doa yang ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan jangan lupa kepada semua pemirsa sekalian untuk subscribe, like dan share video ini supaya tidak ketinggalan dengan hadis-hadis yang baru dari channel kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.